Bab 853. Tiba di tujuan. Sky melihat ke arah Kingston dengan wajah tersenyum. Tetapi hatinya sedang merasa tidak senang. Ancaman Kingston terlalu besar baginya. Dia harus mencari kesempatan untuk membunuh Kingston demi keamanan kehidupan selanjutnya. Tetapi tidak untuk saat ini. Dia berencana akan membunuh Kingston secara diam-diam setelah pertarungan di Gurun Nine berakhir. Keadaan dia dan Kingston sama, namun energi Ki Kingston lebih tinggi daripadanya. Dia bahkan bukan lawan Kingston jika bertarung secara terang-terangan, tetapi jika beraksi secara diam-diam, sehebat apapun Kingston tetap akan tersakiti. Akan memiliki hasil yang berbeda jika dia menyerang Kingston yang sedang terluka. Dan Kingston juga melihat Sky sambil tersenyum. Dia juga tidak mempercayai Sky. Setelah kejadian dia terlukai oleh Jack di makam Kaisar pertama pada 1 tahun yang lalu, dia mulai memiliki kewaspadaan terhadap segala hal. Bahkan dalam perjalanan kemari, dia selalu berjaga-jaga terhadap Sky. Selamat bekerja sama. Sky tertawa dan mengulurkan tangannya ingin melakukan tos dengan Kingston. Tetapi Kingston hanya tersenyum datar dan membalikkan badannya ingin pergi. Sky tersenyum dan ikut di belakangnya. Mereka berdua pergi dari bandara. Membeli sebuah mobil SUV dan juga membeli beberapa kebutuhan hidup mereka, lalu mereka pergi dengan mobilnya ke arah Gurun Nine. Negara Nine tidak terlalu besar. Gurun Nine menempati 9/10 bagian dari negara ini. Butuh waktu 2 hari perjalanan untuk tiba di Gurun Nine. Kingston dan Sky juga tidak begitu terburu-buru untuk tiba di sana. Perjalanan yang membutuhkan waktu 2 hari, mereka tiba dalam waktu 3 hari. 3 hari kemudian, di dalam sebuah gurun yang luas. Kingston duduk di mobil sambil menghisap sebatang rokok, melihat ke arah Sky yang menghentikan mobil sambil bertanya, "Gurun yang begitu luas, di manakah tempat pertarungannya?" Sky menjawab, "Tidak perlu terburu-buru, aku akan turun dan mengisi bensin mobil dan kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi, paling tidak hanya membutuhkan waktu setengah hari perjalanan untuk tiba di lokasi pertarungan klan darah." Kingston tidak terburu-buru sama sekali. Sesuai dengan kekuatannya saat ini, tidak banyak yang bisa menjadi lawannya di dalam dunia ini. Darah naga merupakan sebuah hal yang sudah pasti. Sky turun dari mobil, membuka jok mobil dan mengeluarkan derigen bensin yang sudah disediain sebelumnya untuk mengisi bensin mobilnya. Selesai dalam waktu yang singkat. Dia meneruskan perjalanannya. Setengah hari kemudian, mobil mulai memasuki daerah pedalaman gurun. Kingston melihat terdapat halaman hijau di antara gurun dan tempat tersebut berdiri sebuah kastil. Sky menunjuk jarinya ke arah kastil yang di depan mereka dan berkata, "Di sini tempatnya." Ini adalah salah satu tempat milik klan darah dan bukanlah barak pangkalan mereka. Dia turun dari mobil. Mereka berdua berjalan ke arah kastil. Seseorang keluar dari dalam sebelum mereka berdua memasuki kastil tersebut. Dia adalah Ones dan juga sebagai Kaisar Darah Pertama. Kaisar Darah Pertama melihat ke arah Kingston dan Sky, kini terdapat senyuman manis dari wajahnya sambil berkata, "Silahkan masuk, petarung yang berasal dari negara Dacia." Mereka berdua memasuki kastil mengikuti arahan Kaisar Darah Pertama. Kingston diatur ke salah satu kamar yang ada di dalam kastil. Dia melihat kamar tersebut. Kamar tersebut terdekorasi dengan sangat indah, bagaikan istana yang ada di dalam bayangan setiap orang. Klan darah sangat mengerti dalam menikmati hidup mereka, bisa-bisanya mereka membangun sebuah kastil di dalam gurun. Kingston bergumam dengan pelan. Pada saat dia ingin mencari Sky untuk merundingkan sesuatu hal.
Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan dia segera membukanya. Kaisar Darah Pertama sedang berdiri di depan pintu kamarnya dan terdapat 7 hingga 8 orang perempuan yang berpakaian seksi dan cantik yang sedang berdiri di belakangnya. Kaisar Darah Pertama tersenyum dan berkata, "Adik Jiang, aku tahu kamu akan datang dan sengaja menyediakan semua ini khusus untuk kamu. Silahkan dipilih siapa saja yang kamu inginkan dan mereka akan menemani kamu dalam beberapa hari ke depan. Jika kamu menginginkan semuanya juga boleh. Apa yang sedang kalian tunggu? Sebutlah dia sebagai Tuan Jiang." "Tuan Jiang." Sekumpulan perempuan cantik berkata dengan sangat kompak dan suara yang merdu. Kingston melihat ke arah mereka. Perempuan cantik yang memiliki tubuh yang indah dan wajah yang sangat cantik. Dia bahkan memiliki pemikiran negatif setelah melihat sekumpulan perempuan cantik ini. Bahkan membayangkan adegan kebersamaan dia dengan para perempuan tersebut. Tetapi dia dengan cepat mengendalikan pemikiran tersebut. Melihat ke arah Kaisar Darah Pertama sambil tersenyum dan berkata, "Lupakan saja hal ini." Kaisar Darah Pertama mengira bahwa Kingston tidak tertarik pada sekumpulan perempuan tersebut dan segera bertanya, "Jenis seperti apa yang kakak Jiang inginkan? Aku akan segera mencarinya untuk kamu. Atau kamu lebih suka bermain sesuatu yang berbeda? Perlukah aku mencari tuan putri untuk kamu?" Kingston melambaikan tangannya pelan sambil berkata, "Ini sudah sangat bagus, hanya saja aku sudah beristri." "Mengerti, aku mengerti." Kaisar Darah Pertama tersenyum dan berkata, "Lelaki baik seperti kakak Jiang sudah sangat langka dan aku tidak akan mengganggu kamu lagi." Setelah itu, dia pergi bersama dengan para perempuan-perempuan tersebut. Kingston hanya bisa memegang hidungnya saja. Baru saja dia hampir meminta Kaisar Darah Pertama untuk meninggalkan para perempuan tersebut. Tetapi dia berhasil mengendalikan keinginan yang di dalam hatinya tersebut. Dia pergi mencari Sky. Setiba di depan kamar Sky, dia mendengar suara yang berasal dari dalam kamarnya. Dia adalah orang yang sudah berpengalaman dalam hal ini dan tentu saja dia mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kamar tersebut. Dia juga pergi begitu saja tanpa terburu-buru. Mulai berkeliling di dalam kastil. Kastil tersebut sangat besar, tetapi sepertinya tidak banyak orang yang tinggal di sini. Sepertinya klan Darah sudah tahu bahwa kastil ini akan dihancurkan. Oleh sebab itu mereka segera memindahkan seluruh anggota kastil dan hanya menyisakan beberapa orang pembantu saja. "Adik Jiang." Terdengar suara yang berasal dari belakangnya pada saat dia sedang berkeliling di dalam kastil. Kingston membalikkan badannya. Seorang pria berusia 40-an tahun sedang berjalan ke arahnya. Penampilannya terlihat sedikit kasar. "Senior Chen." Kingston berkata dengan sangat sopan. Dia masih sangat segan terhadap Sandy. Tidak peduli seperti apapun dia telah berubah. Tetapi Sandy telah memberikan arah teratai salju kepadanya pada saat dia masih berada di Gunung Tian Shan dan hal tersebut membantunya dalam peningkatan kekuatannya. Dan bahkan dia sudah berusaha keras dalam melindunginya. Dia selalu mengingat kebaikan tersebut. "Aku mendengar kabar bahwa kamu telah datang, oleh sebab itu aku sengaja datang untuk mengunjungimu." Sandy berjalan ke arahnya dengan wajah tersenyum sambil bertanya, "Kita sudah hampir 1 tahun tidak berjumpa bukan?" "Benar." Kingston menjawabnya. "Kamu ini." Sandy berkata, "Bukankah kamu memiliki kekuatan yang sangat tinggi pada saat pergi ke partai Gunung Salju kemarin dan kamu bahkan sudah menjadi yang paling hebat di dunia ini sekarang? Kamu bahkan telah berhasil membohongi semua orang pada saat di makam Kaisar Pertama. Oh iya, apakah kamu sudah menghabiskan semua pil emas peringkat 9 yang kamu dapatkan di makam Kaisar Pertama?"
Sandy melihat ke arah Kingston dengan tatapan yang penuh harapan. Dia mendatangi Kingston sepertinya hanya demi pil emas peringkat 9 saja. Dia berharap Kingston akan memberikannya 1 buah pil emas peringkat 9 tersebut. Kingston menganggukkan kepalanya dan berkata, "Iya, aku sudah memakannya semua pil tersebut." Setelah itu, wajah Sandy terlihat sedikit kecewa dan kekecewaan tersebut menghilang dalam waktu yang singkat. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu sudah memasuki 9 alam?" Kingston hanya tersenyum dan tidak berkata. Pertarungan kali ini sangat membahayakan, akan lebih bagus jika dia menyembunyikan kekuatannya. Senyumannya itu membuat Sandy salah paham. Selamat untuk adik Jiang, sudah menjadi orang pertama yang memasuki 9 alam. Berharap mendapatkan sedikit perlindungan dari kamu kelak nanti. Senior Chen terlalu sungkan. Setelah selesai berbincang, kini Sandy telah pergi. Pada saat dia membalikkan badannya, terlihat wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Kehabisan pil emas peringkat 9 yang berarti dia telah kehilangan kesempatan dalam meningkatkan kekuatannya. Tidak adanya pil emas peringkat 9 yang berarti dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jika berlatih sesuai dengan waktu, dia bahkan tidak dapat memasuki 9 alam meskipun memberinya waktu ratusan tahun lamanya. Dia bergumam dalam hati, saat ini hanya bisa berharap dapatkah dirinya membunuh naga dan mendapatkan sedikit keuntungan dari pembunuhan naga tersebut. Kingston hanya melihat kepergian Sandy. Sandy yang dulu pastinya adalah orang yang jujur. Hanya karena dia menelan pil batin dari Tortura dan membuatnya menjadi sedikit serakah. Dan seperti apakah Senior Chen yang sekarang ini? Kingston bergumam. Bersambung.